Selamat pagi saudara-saudara. Sebelum kita beraktivitas sepanjang hari ini, mari kita bersama merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami sungguh mengucap syukur untuk hari yang baru yang kembali Tuhan percayakan kepada kami, untuk kami boleh menjalani kehidupan ini. Sebelum kami memulai dengan segala rencana dan tugas tanggung jawab yang harus kami lakukan, kami juga mau merenungkan akan firman Tuhan. Tolong kami, mampukan kami, untuk kami dapat memahaminya. Kami percayakan semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini kita akan membaca dari kitab Kejadian pasal 16, ayat 1 sampai dengan 14. Kejadian 16, ayat 1 sampai dengan ayat 14. Adapun Sarai, istri Abram, tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan, kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau." Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya." Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah El Roi." Sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku?" Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roi, letaknya antara Kades dan Beret. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Hagar menyebut Allah dengan sebutan El Roi. Allah yang melihat aku. Itu terjadi ketika Hagar melarikan diri dari Sarai yang sudah menindasnya. Saudara-saudara, ternyata Allah tetap memperhatikan Hagar. Allah melihat, Allah tahu Hagar di mana. Dibahasakan
dengan Allah tetap melihat Hagar, Allah tahu mengapa dan bagaimana, di mana Hagar saat itu. Allah tetap melihat dan tidak membiarkan Hagar lari dari Sarai. Apa yang Allah katakan kepada Hagar untuk Hagar kembali kepada Sarai, bukanlah untuk membiarkan Hagar selalu ditindas oleh Sarai. Bukan supaya Hagar menderita karena sudah memandang rendah Sarai yang tidak memiliki anak. Tapi Allah menyuruh Hagar pulang untuk memberikan janjinya. Seperti yang dikatakan dalam ayat 10. Selanjutnya, lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Bahwa Hagar menerima janji Allah, Allah berarti akan tetap memperhatikan Hagar. Dalam hal ini kita melihat bahwa Allah bukanlah Allah yang pilih kasih seperti manusia. Walaupun Hagar dikatakan tadi seorang hamba dari Sarai, Allah tetap memperhatikan. Allah tetap mau memberikan yang baik. Kalau manusia biasanya suka pilih-pilih. Mana yang dia lebih kasihi, itu yang akan dibela. Nah, saudara-saudara, Allah juga melihat sesungguhnya setiap perbuatan kita. Allah melihat kita ketika kita berbuat jahat. Ketika kita mempunyai pikiran jahat tentang seseorang. Yang pada waktu kita melakukannya, kita berpikir bahwa tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu, atau tidak ada yang menyadarinya. Atau karena kita menganggap ini tidak apa-apa karena tidak ada yang berani menegur. Seperti contohnya dalam Alkitab, anak-anak dari Imam Eli, Hofni dan Pinehas, yang sudah melakukan perbuatan jahat. Sedangkan Imam Eli diam. Dia tidak menegur anak-anaknya. Sehingga bisa saja anak-anak ini memang tidak sadar bahwa dia sudah berbuat kesalahan. Bahwa mereka sudah berbuat kejahatan di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan melihat semua itu. Tuhan juga melihat ketika kita berbuat tidak adil terhadap sesama kita. Tuhan melihat kita ketika kita sedang menipu orang-orang lain. Dan Allah tidak akan membiarkan semua itu. Allah tidak akan pilih kasih sekalipun misalnya kita yang mengatakan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang Tuhan kasihi yang melakukan yang jahat, Tuhan tetap akan menghukum kita. Tuhan akan mengingatkan kita. Tuhan akan menjaga orang-orang yang dijahati. Allah tidak akan pilih kasih. Sekalipun sekali lagi kita adalah anak-anak Tuhan, dan mereka mungkin adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau dia memberi peringatannya pada kita, maka dia akan lakukan. Kalau Tuhan kita menolong mereka, maka itu pun akan Tuhan tolong mereka, maka ia juga akan lakukan. Karena dia adalah Allah yang tidak pilih kasih. Dia adalah Allah yang mengasihi setiap manusia, siapapun dan bagaimanapun mereka. Tapi sayangnya, ketika Allah melakukan hal yang seperti itu, dan kita yang dalam keadaan susah atau menderita, mungkin itu karena kesalahan kita yang kita lakukan, kita dengan mudah mengatakan atau berpikir kalau Allah itu kejam. Allah sedang menghukum saya, Allah tidak mengasihi saya, Allah marah pada saya. Mengapa orang itu yang tidak mengenal engkau yang dibela sedangkan aku malah menderita? Kita mungkin jarang berpikir bahwa, oh ya, ini karena memang salahku. Karena perbuatan-perbuatan yang jahat yang telah aku lakukan.
Ini memang karena kelicikanku maka aku mengalami ini. Lalu ketika kita menyadarinya, kita datang ke hadapan Tuhan. Yang paling sering dilakukan dengan mudah adalah menyalahkan Tuhan terlebih dahulu. Saudara, Allah selalu melihat dengan mata penuh cinta kepada siapapun juga. Artinya ke semua manusia tanpa pilih-pilih. Tidak harus dia menjadi pengikutnya dulu baru Allah mengasihinya. Atau dia harus percaya dulu baru dia akan ditolongnya. Jadi siapapun Allah akan tolong, seperti dalam kitab Amos 9 ayat 7b, situ dikatakan, bukankah aku telah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Filistin dari Kartor, dan orang Aram dari Kir? Kita melihat Allah tidak hanya menolong orang Israel, tapi juga menolong orang Filistin dan orang Aram. Saudara, ketika Allah mengasihi semua manusia tanpa pilih-pilih atau tanpa membedakan mana yang disukai atau tidak disukai, maka sesungguhnya itu jugalah yang sepatutnya kita teladani dalam menjalani hidup di tengah keberbagaian yang ada, di tengah-tengah kehidupan kita. Dalam hal memperhatikan, dalam hal sikap peduli tanpa membeda-bedakan siapa dia, siapa mereka, dari golongan atau latar belakang apa, karena seperti Allah lakukan, demikian juga dengan kita. Allah sudah melakukannya melalui kedatangannya ke dalam dunia, melalui pengorbanan di kayu salib, bukan hanya untuk orang yang percaya, bukan hanya untuk pengikutnya saat itu, tetapi untuk semua manusia, termasuk kita. Dengan berbagai peristiwa dan bencana yang tengah melanda negeri kita saat ini sesungguhnya memberi kita banyak kesempatan yang ada kita untuk bisa saling memperhatikan, bisa saling peduli, bisa saling berbagi, dan bisa saling menguatkan, saling mendoakan. Saudara, maukah kita meneladani Kristus di dalam sikap kita terhadap sesama? Kesempatan banyak di sekitar kita. Maukah kita melakukannya sebagaimana Kristus telah melakukan bagi kita? Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu pada saat ini. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang begitu mengasihi kami, tanpa menuntut kami hidup harus sempurna terlebih dahulu. Allah mengasihi setiap orang. Karena itu ya Bapa, ajarlah kepada kami, untuk kami terus belajar mengasihi sesama kami, siapapun mereka, bagaimanapun mereka, untuk kami dapat melakukan hal-hal yang baik terhadap sesama kami. Ya Bapa, pada saat ini kami menyadari banyak hal terjadi di tengah-tengah negara kami ini. Kami percaya bahwa Engkau tahu, Engkau melihat dengan mata cinta-Mu. Karena itu ya Bapa, kami datang ke hadapan-Mu, membawa pergumulan bangsa dan negara kami ini, untuk boleh Tuhan tolong, di dalam setiap bencana alam yang terjadi, dalam setiap penderitaan yang dialami karena kehilangan dari orang-orang yang dikasihi. Bapa, Engkau tahu dan mengerti akan beratnya bangsa dan negara ini pada saat ini. Kami mohon ya Bapa, biarlah Engkau juga tolong kami, supaya setiap bencana yang terjadi ini boleh lalu dari kehidupan bangsa negara ini, dan kami sebagai bangsa dan negara sungguh boleh bersyukur untuk setiap apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kami. Saat ini ajarlah kepada kami anak-anak-Mu ya Bapa, untuk kami juga mau melakukan hal-hal yang baik terhadap sesama kami yang tengah menderita ini.
setiap kesempatan yang ada di hadapan-Mu, di hadapan kami, biarlah itu juga boleh menjadi salah satu dari apa yang mampu kami lakukan untuk kami lakukan bagi mereka. Bapa, kami berdoa bagi sesama kami yang tengah menderita saat ini. Tolong dan hiburkanlah mereka. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah setiap hal yang terjadi saat ini. Dan Engkau memulihkan kami. Karena itu ya Bapa, kami juga membawa akan hidup kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu saja. Hingga kami dimampukan melewati hari ini dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon serta bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudara, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.